prostitusi yang berkedok agama dengan dalih kawin siri yang terjadi di depan mata kita di sekitar Cisarua Kabupaten Bogor, dan sekarang ada lagi kampung Arab yang lebih besar lagi di sekitar Kota Bunga di Cipanas Cianjur. Di sana marak kawin kontrak. Bahkan beberapa turis dari Arab Saudi itu datang ke sini untuk kawin kontrak 3 bulan 4 bulan mencari orang Indonesia, kemudian dijual sama bapaknya, deal 4 bulan sebagai istri sirinya. Dan apa yang terjadi? Ada beberapa di antara mereka yang akhirnya hamil tapi ditinggal karena ya kontrak 5 bulan 4 bulan ditinggal, anak-anak ini terlantar. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Saya doakan kiranya kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya akan membagikan kepada kita suatu berita yang menurut saya harus diviralkan dan juga harus menjadi perhatian daripada negara Republik Indonesia. Di mana teman-teman sekalian, dalam pernyataan di channel Rudy S. Kamri kalau tidak salah, nanti kita akan tonton teman-teman. Di mana kejadian yang baru ini sedang terjadi, di mana salah seorang perempuan yang disiram dengan air keras, ya seluruh tubuhnya disiram dengan air keras oleh suami sirinya. Nah, suaminya ini adalah orang Arab, teman-teman sekalian. Dan yang anehnya, ya dalam satu kampung itu semua bertulisan Arab, teman-teman sekalian ya. Entah itu penunjuk jalan itu bahasa Arab. Dan di rumah-rumah, mungkin di toko-toko, semua pakai bahasa Arab. Saya juga heran ya. Jadi kok bisa ya negara Arab pindah ke Indonesia begitu. Nah teman-teman sekalian, yang menarik di sini yang akan saya bahas, bahwasanya sering selama ini kita mendengarkan dari Ustadz Abdul Somad, jangan suka dengan orang kafir. Pekerjaan kafir itu berzina, tidak bersunat, tidak wajib mandi, ya gitu. Jangan suka dengan orang kafir. Kita biasa mendengarkan hal itu teman-teman sekalian. Jadi mungkin juga teman-teman kangen dan rindu dengan suara Abdul Somad. Mari kita dengarkan dulu, nanti kita akan berkomentar lagi. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir. Ya teman-teman sekalian, itulah yang sering diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, jangan suka dengan orang kafir gitu. Kerjaannya itu berzina gitu. Dan kita melihat akhir-akhir ini ada begitu banyak sekali dari kalangan muslim, bahkan tokoh agama dalam tanda kutip. Mereka adalah pemimpin-pemimpin pesantren, mereka guru-guru, mereka ustadz bahkan ya. Mereka justru melakukan kebiadaban ya. Mereka melakukan justru perzinahan itu, pemerkosaan itu mereka lakukan gitu ya. Jadi teman-teman ya sangat miris ya kita mendengarkan ustadz-ustadz yang menyerang kekristenan, tapi mereka tidak melihat ke dalam mereka dulu, keajaran mereka dulu. Nah ini teman-teman saya yang menarik. Di sini ada yang namanya pernikahan sirih atau nikah kontrak. Nikah kontrak ini teman-teman sekalian akhirnya begini ya, punya perjanjian. Misalnya nikahnya 3 bulan. Yang rugi siapa teman-teman sekalian? Orang Arab datang, orang luar datang, nikah gitu dengan orang Indonesia selama 3 bulan saja. Kalau seandainya hamil teman-teman sekalian, maka yang kasihan adalah anak itu tidak berbapak, tak jelas bapaknya. Karena tentunya laki-lakinya akan pulang ke negaranya, akan meninggalkan karena itu hanya kawin kontrak. Dan itu diperbolehkan teman-teman sekalian. Nah ini yang menjadi bahan pertimbangan orang-orang tua sebenarnya ya. Dan terutama hal ini saya menekankan kepada orang-orang Kristen. Berhati-hatilah ya untuk memilih agama. Memang memilih agama itu menjadi hak kita masing-masing. Tetapi pilihlah agama yang benar. Jangan sampai saudara salah memilih dan Anda akan menyesal seumur hidup bahkan sampai kepada kekekalan. Teman-teman sekalian, saya diberkati dengan penjelasan Pak Rudy yang ada berikut ini dan saya percaya juga kalian akan diberkati melalui video ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya akan menyampaikan kabar duka tragedi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Arab di daerah Cipanas. Ada seorang gadis orang Indonesia asli yang bernama, 'Sarah', Sarah, cantiknya luar biasa, umur sekitar 21 tahun,
disiksa sama suami sirinya, itu warga negara Arab Saudi yang bernama Abdul Latif, karena dianggap cemburu atau apa. Penyiksaannya sangat biadab, di luar batas kemanusiaan. Tubuh Sarah 100% disiram dengan air keras, bahkan menurut orang tua Sarah dipaksa minum air keras. Aduh, ini biadab luar biasa. Mereka baru menikah 1,5 bulan. Kemudian Abdul Latif kabur, tapi alhamdulillah berhasil ditangkap. Sahabat Indonesia, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang perlindungan perempuan ini. Mohon maaf, saya sudah berkali-kali meneriakkan hal ini bahwa terjadi prostitusi yang berkedok agama dengan dalih kawin siri yang terjadi di depan mata kita, di sekitar Cisarua Kabupaten Bogor, dan sekarang ada lagi kampung Arab yang lebih besar lagi di sekitar Kota Bunga, di Cipanas, Cianjur. Di sana marak kawin kontrak, bahkan beberapa turis dari Arab Saudi itu datang ke sini untuk kawin kontrak 3 bulan 4 bulan mencari orang Indonesia, kemudian dijual sama bapaknya, deal 4 bulan sebagai istri sirinya. Dan apa yang terjadi? Ada beberapa di antara mereka yang akhirnya hamil tapi kan ditinggal, karena hanya kontrak 5 bulan 4 bulan, ditinggal. Anak-anak ini terlantar. Yang pertama adalah kita menyaksikan anak-anak Indo-Arab ini terlantar, bapaknya tidak jelas. Yang kedua, kita menyaksikan perbudakan perempuan oleh orang asing di tanah kita sendiri, di era milenial ini, di depan mata kita. Saya hari ini mengkritisi para orang tua dan para orang yang mengatakan ulama di daerah itu. Karena apa? Pada saat mereka kontrak kawin siri, itu ada ulamanya yang mengawinkan mereka. Bapaknya nggak kalah biadab juga menjual anaknya. Kalau mungkin nggak ada bapaknya, pakai wali juga. Semua transaksional. Yang membuat saya miris nih, yang kedua, sahabat Indonesia, pemerintah daerah kemana? Mulai Bupati Bogor ini Cisarua, kemudian Bupati Cianjur, apa kabarnya mereka? Ada Babinsa di sana, ada polisi di daerah sana. Mereka konon, mohon maaf kalau saya salah, mereka mendapatkan jatah semua dari transaksi seperti ini. Luar biasa. Bupati Bogor sudah sering saya ingatkan, karena dulu pernah ada tayangan dari Al Jazeera dan CNN tentang wisata prostitusi halal di daerah puncak Indonesia. Malu kita sebagai bangsa. Dan tidak ada tindakan apa-apa. Puncak itu setiap minggu didatangi oleh pelancong-pelancong dari domestik. Artinya apa? Kegiatan, aktivitas kampung Arab di sana itu terang benderang di depan mata kita, disaksikan kaum pejabat daerah, pejabat pusat. Semuanya cicing baik, meneng saja, diam saja. Heran saya. Sahabat Indonesia, coba datang ke kampung Arab di Taman Bunga Cipanas sana. Kalau malam seperti benar-benar kita bukan di Indonesia. Semua tulisan berbahasa Arab. Money changer, toilet berbahasa Arab, dilarang merokok berbahasa Arab. Semuanya di Arab, di kampung kita. Hotel Al Jazeera, semuanya ornamen-ornamen Arab di sana. Dan yang membuat saya marah itu, orang Arab yang ada di kampung Arab di Cipanas dan di Cisarua ini, seperti warga negara premium utama gitu. Dan warga Indonesia dianggap kelasnya, kastanya di bawah, disuruh-suruh. Kurang ajar sekali. Nah, pertanyaan saya, kenapa dibiarkan? Nah, ini kasus Sarah. Saya mengharapkan menjadi trigger buat pemerintah untuk bergerak,
untuk melindungi Sarah yang lain. Apa ya iya kita menunggu kasus Sarah berulang lagi pada orang lain? Pemerintah tugasnya apa? Polisi tugasnya apa? Kalau melakukan pembiaran seperti ini. Sahabat Indonesia, saya berharap dengan meninggalnya Sarah yang disiksa oleh orang Arab ini, saya minta ini menjadi titik balik untuk pembenahan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar praktek-praktek prostitusi yang berkedok agama ini tidak ada lagi di Republik ini, terutama di kampung Arab. Pemerintah daerah harus bertindak, pemerintah pusat harus bertindak. Jangan kita mempertontonkan kebodohan kita pada orang asing karena ada warga kita yang disiksa oleh orang asing, kita diam saja. Pesan saya kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, tolong jadikan meninggalnya Sarah sebagai monumen untuk perubahan. Sarah harus jadi martir. Jangan sampai kematian Sarah yang mengenaskan sia-sia tanpa makna. Itu saja pesan saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan meninggalnya Sarah yang disiksa oleh suami sirinya Abdul Latif.